secara iseng mendorong sebuah tembok sekuat tenaga, tetapi tembok tersebut tidak bergerak sedikit pun? Atau kamu juga pernah mendorong mobil yang sedang mogok sekuat tenaga, namun mobil juga tetap tidak bergerak? Nah, menurut kamu, apakah kamu itu sudah melakukan usaha? Yuk, agar kamu dapat memahami materi ini sampai selesai, apa itu usaha dan daya, simak terus video ini sampai selesai dan lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita adalah usaha dan daya. Nah, pada saat kamu mendorong mobil dengan sendirian, mobil tersebut tidak bergerak. Kamu memerlukan bantuan 2 orang atau mungkin lebih agar mobil tersebut dapat bergerak. Beberapa orang tersebut termasuk kamu memberikan daya sehingga mobil tersebut dapat bergerak. Gaya dorong itu sebanding dengan usaha yang kamu lakukan. Dan usaha sebanding juga dengan besarnya gaya. Ya, jadi usaha itu dilambangkan dengan W dan gaya itu dilambangkan dengan F, sedangkan perpindahan dilambangkan dengan delta S. Jadi F itu adalah besarnya gaya dengan satuan Newton. Ya, sedangkan delta S itu adalah perpindahan dengan satuan meter. Sedangkan W itu adalah besarnya usaha. Satuan untuk usaha ini adalah Newton ataupun sama dengan Joule. 1 Newton itu sama dengan 1 Joule. Kamu mendorong sebuah balok ke arah depan dan balok itu bergerak, maka kamu sudah melakukan usaha. Tetapi ketika kamu mendorong sesuatu dan tidak bergerak, ini tidak disebut dengan usaha. Oke, Nak? Nah, sekarang kita buat latihan ya. Nah, rumus usaha adalah W sama dengan F kali delta S. Ya, jadi ketika kamu mendorong dengan gaya 20 Newton, ya, dan benda tersebut berpindah sejauh 4 meter, berapakah usaha yang dilakukan? Ada yang tahu, Nak? Kira-kira berapa? Tinggal masukkan ke rumus. Iya, hasilnya adalah 80 Newton. Nah, kita lihat, kita masukkan ke dalam rumus. W sama dengan F kali delta S. F-nya 20 Newton dan delta S-nya 4 meter. Tinggal dikalikan, maka hasilnya adalah 80 Newton ataupun 80 Joule. Itulah usahanya. Oke, Nak? Nah, sekarang kita masuk ke daya dulu. Nah, coba kamu perhatikan kedua gambar ini, Andi dan Budi sedang mendorong sebuah meja ya dengan berat yang sama. Kira-kira berapa daya yang dilakukan oleh mereka ya apabila usaha yang dilakukan Andi 100 Joule dan Budi 80 Joule. Untuk mencapai jarak 10 meter, siapakah yang duluan sampai menurut kalian? Oke, dengan usaha yang dilakukan Andi dan Budi yang berbeda. Nah, perbandingan antara usaha terhadap waktu inilah, Nak, yang dinamakan dengan daya. Daya adalah usaha dibagi dengan waktu, di mana daya itu adalah P, usaha itu adalah W ataupun energi sama, dan waktu itu adalah T. Jadi rumusnya, Nak, P sama dengan W dibagi dengan T. Itulah rumus untuk daya. Nah, sekarang kita ingin melihat ya. Nah, apabila Andi membutuhkan 4 detik dan Budi 6 detik mendorong ini, lalu siapakah yang duluan sampai? Oke, kira-kira bisa kamu tebak? Yuk kita lihat, Nak, ya. Nah, P-nya adalah 100 Joule per 4 detik untuk Andi. Maka diperoleh 25 watt. Ya, sedangkan Budi P-nya 80 Joule per 6 detik. Maka diperoleh 13,33 watt. Nah, itulah dia, Nak, untuk mengetahui P-nya tadi, Nak, ya. Nah, oke. Sampai di sini, Nak, kamu sudah paham ya?
Jadi perlu diingat nak bahwa yang disebut dengan usaha itu adalah apabila satu, benda yang kamu dorong itu mengalami perpindahan tempat. Yang kedua, perpindahan tersebut adalah dalam bentuk garis lurus, tidak berbelok-belok ataupun tidak bolak-balik. Oke nak, jadi itulah kata kunci untuk usaha.